titik terendahnya apa pada waktu itu? Pasti ada kekhawatiran, aku kuat gak ini? Ya, malah suami dan mertuaku yang sangat baik, Masya Allah. Ya, sebenarnya dari awal-awal aku sakit, aku udah ngobrol sama almarhum mama gitu ya, untuk ngembaliin Riri ke keluarganya. Iya, apapun kondisi suamiku, dia suami yang aku pilih untuk menjadi imamku, apapun kondisinya selama aku tidak dizolimi, tidak dijerumuskan pada hal buruk, akan aku temani dalam kondisi apapun. Di dunia ini orang yang paling aku cintai ya suamiku sekarang. Tidak ada yang lebih besar. Emang Abi sakit? Abi sakit apa? Gagal ginjal. Jadi kalau Zain jadi dokter, Zain bisa ngobatin Abi gitu. Dan Zain juga harus tahu, Abi Zain ini ayah yang sangat hebat. Abi tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami untuk kita. Zain, Abi walaupun sakit, tetap selalu berusaha untuk kasih yang terbaik buat kita. Doain Abi terus ya, Nak. Macam betul aja. Aku lagi jalan-jalan di daerah Bogor. Nengok-nengok kali banyak anak-anak lewat situ makan di sini aku. Katanya di sini kupat tahunya enak. Rasanya luar biasa. Tapi tadi cerita, ternyata pemilik warung ini jauh lebih luar biasa. Bertahan hidup dengan keadaannya yang tidak biasa. Bang Nasir. Gimana Bang? Enak ya kupat tahunya? Enak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang kurang nggak? Enak. Sini Beb. Ambilnya beb romantis sekali. Halo, Bang. Halo. Mau nambah nggak? Kan ini Riri. Iya. Tadi cerita sama di sini ada ibu-ibu. Katanya abang sakit ya. Iya. Sakit apa? Gagal ginjal kronis. Ini ya yang sakit ya? Oh ya, ini boleh bekas, dilihatin? bekas suntikannya, boleh. Bekas suntikan? Iya, bekas suntikannya. Kan kalau cuci darah disuntik nih Bang, seminggu 2 Ah. kali, udah hampir 9 tahun, 1, 2. Jadi ini tuh udah hampir 930 kali suntikan, 930 kali suntikan. 35 suntikan dalam 9 tahun. Iya. Luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol dalam yuk, panas ini. Boleh. Boleh, ayo. Boleh ya? Iya, Boleh Ayo, ya? masuk. kita masuk. Ada kipas di dalam. Ada dong. Luar biasa cerita dari Teh Riri dan juga Bang Nasir. Di mana Teh Riri tetap menjaga suami tercinta, amanah dari Allah dalam keadaan apapun. Dan mudah-mudahan untuk inspirasi kita semuanya. Please welcome Teh Riri dan Bang Nasir. Seberapa cinta dengan istri? Sangat cinta. Ini kayaknya pertanyaan yang diharapkan perempuan soalnya Bang. Dan saya wakilin ya Teh ya. Iya. Oke. Seandainya semua orang membenci istri aku akan tetap mencintai. Bang Yasir menderita penyakit ini, Ya. itu sekitar berapa tahun yang lalu? Itu sekitar 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Iya. Berarti sekarang umurnya? 31. Nah, apa sih yang dirasakan pada waktu itu pertama kali? Pertama kali gejala yang mulai ringan-ringan dulu ya, yang aku tuh kayak belum notice ternyata itu tuh gejala gagal ginjal gitu. Pertama tiba-tiba sering cegukan. Tadinya nggak pernah kok sering cegukan gitu. Terus pipisnya jadi nggak beraturan. Oke. Jadi lebih seringnya tuh malam pipisnya tuh. Bahkan kalau udah tidur pun bangun beberapa kali cuma untuk pipis. Oke. Terus makin kesini di mulut tuh kayak ada aroma besi karat gitu. Yang paling kelihatan di badan itu badan jadi bengkak. Apalagi di kaki itu benar-benar yang jadi gede banget. Yang paling parahnya itu udah di yang klimaksnya lah gejalanya. Jadi kalau aku tidur, aku udah nggak bisa. Jadi sesek. Jadi kalau tidur harus duduk gini. Kalau aku tiduran terlentang dikit aja langsung sesek. Sebenarnya gejala-gejala yang tadi disebutin itu udah muncul di beberapa bulan pernikahan. Cuma yang terparah kan si bengkak sama sesak ini. Kalau kayak cegukan dan lain-lain nggak dinotis karena saat itu juga kondisinya masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Pas sesak dan bengkak itu baru kita notice kalau dia sakit nih, harus ke dokter. Hingga akhirnya ke dokter dan didiagnosa bahwa ada masalah di ginjal. Di jantung dulu. Jantung bocor, bengkak, berobat jantung kurang lebih 3 mingguan. Nggak membaik, masih bengkak aja, medical check up semuanya, darah lengkap,
ginjalnya sudah di bawah 15% fungsinya, sudah gagal ginjal kronis stadium akhir. Malah langsung disuruh cuci darah juga. Padahal terhitung masih umur yang muda ya. Dua, masih iya. Maaf, sebelum tahu penyakit itu, aktivitasnya sebenarnya apa sih Bang Yasir? Kerja waktu itu saya lagi kerja. Kerjanya apa? Kerjanya kayak di gudang tekstil. Ngerokok nggak sih? Dulu ngerokok. Sekarang udah nggak ya, tahu ada. Iya udah. Itu di usia yang sangat muda, mungkin begadang. Nah, Iya. ya, kebiasaan buruk dari remaja mungkin ya itu begadang. Oke. Begadang main futsal malam-malam, Main udah game. pulangnya subuh nongkrong, ngopi sama teman-teman. Sedangkan paginya kan harus kerja dari zaman sekolah, kuliah, kerja gitu. Jadi dia jam tidurnya sangat sedikit, tidak berkualitas jam tidur. Teteh tahu nih, suami sakit. Apa yang dipikirkan pada saat itu? Kaget, pasti pertama kaget, sedih, ya hilang arah, maksudnya nggak tahu harus apa yang terjadi dalam hidup aku gitu. Yang tadinya bahagia, pengantin baru belum setahun loh, tiba-tiba langsung dapat kabar suaminya sakit parah yang belum ada obatnya, harus cuci darah seumur hidup. Kayak harus ngapain, maksudnya aku nggak bisa sedih sendirian, ada yang lebih sedih dari aku loh, suamiku, belum lagi orang tuanya, keluarganya pasti lebih sedih daripada aku gitu. Ya nangis terus lah pasti di tahun-tahun pertama, nangis ngeluh. Yang nginep di rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit, yang biayanya tidak mudah. Itu gimana waktu itu, Teh Lili? Oh, Bang untuk Yasir? biaya berobat sih alhamdulillah kan ada program BPJS dari BPJS, pemerintah ya. oke. Tapi ya tetap aja kan kita bolak-balik ke rumah sakit dan segala macam. Ya kita jadi beban keluarga selama hampir 2 tahun karena sudah langsung tidak bisa bekerja sejak awal sakit. Tabungan yang ada sudah habis terkuras. Alhamdulillah disupport oleh keluarga Yasirnya, keluarga akunya, jadi ke rumah sakit Bareng-bareng. dianterin, obat-obatan vitamin yang nggak di cover dibeliin, masih jadi beban lah. Titik terendahnya apa pada waktu itu? Pasti ada kekhawatiran, aku kuat gak ini? Ya, malah suami dan mertuaku yang sangat baik, Masya Allah, di tahun pertama sakit sudah. Jadi sebenarnya dari awal-awal aku sakit, aku udah ngobrol sama almarhum mama gitu ya, untuk ngembaliin Riri ke keluarganya. Iya, mau dipulangkan. Ya, Mumpung bahkan masih sampai baru. akhir hayatnya mama aku tahun 2020, di hari wafatnya pun masih nanya, Riri masih kuat Jadi kayak gak? hampir setiap hari, setiap ada momen lagi berdua, Serius. Ri, udah capek belum? Mertuaku sebaik itu. Jadi pas awal Itu sakit, yang menguatkan. aku nggak mau egois kan ya. Aku ngobrol sama mama berdua. Ma, kita kan nikahnya masih baru gitu ya. Terus Riri juga masih muda, sedangkan aku sakitnya harus seumur hidup gitu. Kita balikin aja ke orang tua secara baik-baik. Tapi kita janji ya, kita nggak akan benci sama Riri. Soalnya ini keputusan dari aku. Gitu. Tapi mama yang nanyanya, jangan aku, takutnya jatuh talak gitu. Udah, mama nanyain ya. Mertuaku, ibu mertua. Aku sambil deg-degan sih sebenarnya, takut ya. Maksudnya aku juga nggak mau ditinggal gitu. Tapi kita harus rasional, Iya, laki-laki rasional. harus rasional. Kasihan Ririnya gitu kan. Aku nggak mau egois ya, maksudnya aku sayang sama Riri loh. Aku nggak mau Riri itu menderita. Kenapa harus menderita sama aku gitu? Kalau misalnya ada pilihan yang lain. Gitu. Terus akhirnya mama aku nanya ke Riri. Ternyata jawaban Riri di luar ekspektasi sih aku ya. Aku kira Riri akan meninggalkan aku. Teh Lili jawabnya apa? Pas ditanya mertua langsung nangis lah, nggak jawab apa-apa. Maksudnya nggak expect bakal ada Pertanyaan seperti itu. Nangis dulu, nggak langsung jawab, malah agak marah ke Yasirnya. Kenapa harus ada pertanyaan seperti itu? Maksudnya setidak percaya itukah kalian pada aku gitu? Aku bisa loh, walaupun kita ya masih muda. Yasir sakit bukan salah dia, bukan mau dia kok. Kita sudah menikah, kita niat menikah untuk ibadah. Masa udahan nih ibadahnya? Atau ganti teman ibadah yuk gitu. Enggak, aku sudah komitmen apapun kondisi suamiku, dia suami yang aku pilih untuk menjadi imamku, apapun kondisinya selama aku tidak dizolimi, tidak dijerumuskan pada hal buruk, akan aku temani dalam kondisi apapun. Wow, that's the meat. Aku nggak tahan air mata. That's the meaning of marriage ya. Artinya pernikahan itu bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita beri satu sama lain, even though walaupun dalam keadaan kekurangan satu sama lain. Tahun kelima ada anak pertama. Zain, Nggak ada kendala pada saat kehamilan hingga kelahiran. normal, sehat, bahkan hampir 10 bulan mengandung. Dari awal hamil sampai beberapa hari sebelum melahirkan, aku masih terus mendampinginya cuci darah ke rumah sakit. Bahkan saat hamil besar Suster-suster di rumah masih sakit dirawat, aja, udah Riri libur, udah masih nginep di rumah sakit. Berarti Zain sudah sekuat itu dari dulu mendampingi abinya. Bang Yasir, waduh, kalau aku bilang kita tidak bisa melihat sesuatu itu
oh sukses dengan harta, oh sukses dengan kendaraan, rumah dan lain-lain itu hanya duniawi. Tapi punya pendamping yang seperti ini jauh lebih dari sukses, Bang. Kayak gitu, ini hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada Bang Yasir. Artinya Abang diberi cobaan penyakit, tapi juga diberi hadiah yang luar biasa, istri yang sangat insya Allah soleh sampai nanti ke pintu surga. Ini kalau kita cerita ke belakang nih, kita jangan sedih dulu. Kita cerita ke belakang nih. Pertama kali jatuh cinta dengan Riri itu di mana sih sebenarnya? Awalnya kita tuh bertemunya Kenalannya kenalnya di sosmed. Instagram? Facebook. Facebook. Oke. Terus ketemuan. Oke. Tapi ketemuan langsung temenan dulu, nggak langsung kayak Nggak langsung jatuh Tapi rumahnya dekat cinta nggak sih? Teteh di sini. deket. Ternyata rumahnya deket. Ini rumah kayak orang tua kayak sih, aku paling 15 menit. Oh, 15 menit. Beda kampung sebelah. Oke, tapi nggak pernah ketemu sebelumnya? Nggak. Oke, ketemu di Facebook. Terus Janjian. janjian, ketemuan, terus akhirnya kayak temenan aja. Nggak langsung suka Nggak sama langsung sekali. suka. Dan akhirnya makin nyaman, kita pacaran. Oke, and then itu berapa lama tuh dari pacaran sampai akhirnya memutuskan untuk hidup bersama, Mau menikah? 2,5 tahunan, mau 3 tahun. Kisahnya menarik sih, kita tuh langsung nikah muda kan ya. Waktu itu baru berapa sih? 2014 berarti 21. 21, 20 pas 21, nikah. iya. Oke. Dia nggak expect bakal nikah sama dia juga sih. Oh gitu. Gitu kenapa kok bisa? Karena kan aku tuh di kampung ya tinggalnya, orang tua tuh masih jadul gitu pikirannya. Anak banyak, aku 7 bersaudara, aku yang ketiga. 2 kakakku perempuan itu menikah di usia 20 sama. Oke. Jadi memang orang tua ketika anak perempuannya sudah 20 tahun, ayo Udah deh gitu waktunya ya. nikah, udah waktunya nikah, jangan main-main. Sedangkan aku udah punya pacar, Yasir udah kenal keluarga. Ditanya, kira-kira Yasir bisa nggak diajak serius? Riri umurnya udah 20, udah waktunya nikah Iya, katanya. sedangkan aku kan cowok 21 tahun kayak udah sih muda banget. Apalah Iya gitu gitu. kan. Iya. Terus aku sendiri nggak yakin sama Yasir. Akhirnya diputusin Yasirnya. Iya. Aku mau gitu? nikah. Iya. Kamu nggak, kayaknya kamu masa depannya nggak jelas nih. Aku Iya. mau nikah ya. Oh, Kita gitu. putus aja. Kita Jadi kita putus. putus sudah. Putus itu berapa lama? Putus paling 2 minggu. Dia nggak mau. Dia datang ke rumah langsung minta nikah. Temen nikah. Tunggu. Ini seru nih. Datang itu Ya. langsung bawa keluarga. Enggak. Sendirian. Bahkan belum bilang ke orang tua aku mau ngelamar perempuan. Oh, gitu. Nekat, the model nekat. Ke orang tua, Ayasir katanya. Oh iya, gimana? Iya. Iya, mau ketemu Riri? Enggak, mau ketemu sama mama sama papa. Oh, ada apa katanya gitu. Terus ngobrol. Langsung aja ya, Ma, Pa, gini. Insya Allah kalau misalkan ada rezekinya, ada umurnya, ada jodohnya, Yasir mau ngelamar Riri. Langsung gitu. Tapi disclaimer, sebelum Yasir lamaran yang masuk udah banyak. Nah, Oh. Gitu. Berarti memang membuka CV ya. Iya. Membuka ini ya. Tadi jadi aku sempat kayak udahlah berarti emang bukan jodoh. Ya udah nanti Mama sampaikan ke Riri gitu. Aku udah gidug ya. Kita keadaan dalam posisi putus. Udah bukan Betul, pacar ya. lagi. Hingga akhirnya ini cerita balik lagi nih POV-nya ke Teh Riri. Itu orang tua nyampein pada waktu itu. langsung. Nyampein, Riri katanya udah putus sama Yasir. Iya mah udah putus. Aku bilang, nah Yasirnya malah ngajak nikah. Cina, kaget lah. Ya, sepatu mau yang mana kata mama teh. Atau yang mau ya Yasir lah kata. Karena udah Karena pacaran kan ya udah 2 tahu tahun kan. karakter, udah nyaman. Selama ini udah suka gitu. Jadi ya tidak usah kenalan dari awal lagi. Atau mau Yasir ya udah boleh. Modal celengan 2. Oh, bener. Soalnya Iya. tiap pacaran, tiap Yasir ulang tahun aku kadoin celengan. Isi ternyata kepake buat nikah. Pada waktu itu berapa nilainya? 12 juta. Waduh, buat celengan. Yang berubah pada hubungan pernikahan dari sebelum menikah hingga menikah pada waktu itu ini sebelum cerita sebelum sakit. Enggak ada yang berubah ya. Kita semakin bahagia. Lagi bahagianya bahagia. banget. Benar-benar aku sebelum berangkat kerja disiapin sarapan, siapin kopi. Kalau pamit salaman kayak gitu biasa lah. Terus kan masih tinggal di rumah mertua kan sampai sekarang kita belum punya rumah dan tidak semengerikan itu. Kok tinggal sama mertua? Oh gitu ya. Pernah nggak sih ribut atau apa? Enggak, hampir tidak pernah berantem. Paling ya paling sedih kalau aku paling sedih kalau Yasir lagi kalah sama sakitnya, kayak menyerah, hampir nyerah gitu, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau cuci darah, itu aja sih yang bikin hati agak tersayat-sayat. Kalau udah ngeliat dia Putus kalah, asa jatuh. kayak gitu. Ya, kadang aku suka ada di titik jenuh ya, bolak-balik, Pasti. disuntik gitu. Capek. Sampai Udah sakit makin sakit kata dia. Dalam keadaan putus asa yang dibilang materi tadi, udah deh aku nyerah. Silahkan Tuhan mau bertindak seperti apa. Sampai di titik seperti itu. Sudah di 2017. Itu apa? Penguatan dari Terili. ya dia mengeluarkan aku
dengan kata-katanya, dengan perbuatannya yang benar-benar membuat aku jadi luluh, yang aku langsung mikir kayak masih ada orang yang sayang sama aku gitu. Kenapa aku harus putus asa gitu. Kenapa harus menyerah gitu. Ya akhirnya dia benar-benar senyemangatin itu gitu. Aku benar-benar sampai tersentuh sampai ke dalam hati gitu. Yang benar-benar aku langsung berubah gitu. Tapi jika suatu hari nanti hari itu tiba, apa sih yang dipesankan untuk Terry dan anak-anak? Kita sering ngobrol di masalah itu ya. Kalau misalkan nanti aku nitip Zen ya gitu. Kalau nanti kamu mau menikah lagi, nggak apa-apa kok. Tapi pastikan laki-lakinya yang baik, yang sayang juga sama Zen, bukan cuma sayang sama kamu gitu. Terus kita sering ngobrolin juga, kita bahkan sampai udah siapin kain kafan. Aku udah punya kain kafan sendiri. Udah lengkap. Kain Kafan udah punya. Terus nanti kalau kamu aja deh ngomong. Apa? Udah. Pokoknya kita untuk pembahasan seputar kayak apa yang mau disampaikan kalau nanti ditinggalkan, sebenarnya itu udah bukan hal yang mengagetkan kali, karena emang kita sering membahas itu. Soalnya biar kayak kamu kalau aku tinggalin jangan lama-lama nangisnya, kayak gitu. Jangan sedih, boleh sedih 3 hari aja. Sering-sering jengukin aku di makam. Tapi kalau di awal ngobrolin itu, pertama dulu langsung nangis, sesegukan. Udah sampai di tahap yang kesel, marah, jangan ngomong itu terus, bisa gak sih? Sampai sekarang senyumin aja, yain aja. Yang penting dia tenang aja. Karena 9 tahun berlalu dan kondisi orang sakit itu psikisnya juga nggak stabil gitu. Dia itu akan naik turun posisinya Terry. Apalagi kalau pasien cuci darah itu kan satu ruangan banyak ya. Kita punya banyak teman gitu. Apalagi kalau misalkan ada teman kita yang gugur. Aku selama 9 tahun sakit itu kayaknya udah puluhan teman yang gugur duluan gitu. Jadi kayak mental lagi kuat-kuatnya, tiba-tiba ada teman sebelah yang gugur duluan itu kayak langsung drop banget gitu. Aku gitu kan kayak nengok aku kayak gitu ya. Saya suka bilang, giliran aku kapan ya, kata dia. Sabar aja, aku juga nggak tahu kok giliran aku kapan. Jadi kita sudah di tahap yang bahas itu dengan slow. Okay. Dengan bahagia. Iya. Toh kita semua sama kok posisinya, sama-sama nunggu giliran kan di sini. Terry seberapa cinta sih dengan suami? Di dunia ini orang yang paling aku cintai ya suamiku sekarang. Tidak ada yang lebih besar. Yang membuat cinta itu apa? Apapun yang dilakukan Yasir selama ini sama aku, apapun perkataan yang keluar dari mulutnya, apapun yang diajarkan sama aku, semuanya memperkuat rasa cinta aku. Yasir itu sebaik itu, maksudnya dia sempurna di mata aku. Kalau disuruh tanya kekurangannya apa ya, cuma sakit aja kok kekurangannya. Kalau Yasir sehat kayaknya terlalu sempurna buat aku. Wow. Kan ini posisi ginjalnya bermasalah. Pernah juga ada statement katanya siap untuk mendonorkan ginjal. Sampai segitunya. Ya dari awal kan kita tahu gagal ginjal cuci darah itu di sinetron ya. Kan sinetron ini harus transplantasi ginjal ya. Aku langsung tek dokter, aku mau donorin ginjal aku buat suamiku. Ya, dokternya kan nih golongan darahnya dulu dicek. Soalnya golongan darahnya kita udah beda jauh ya Sir. Oh jadi agak susah ya Sir untuk dapat dari aku. Tapi sampai sekarang pun setiap mendengar ada nih yang donor ginjal golongan darahnya beda, ayo cek ginjal aku, ayo cek ginjal aku. Ya, belum menyerah gitu. Apa yang bisa aku lakukan cuma itu, maksudnya di dunia untuk kalau ada yang bisa aku lakukan untuk menyembuhkan Yasir akan aku lakukan. Apapun. You are lucky bro. Aduh, keren sekali sumpah. Iya, Riri itu benar-benar, aku menganggap Riri itu benar-benar hadiah dari Allah yang Allah kirimkan untuk aku gitu. Di samping aku diberi ujian, tapi Allah juga memberi aku sesuatu yang sangat-sangat berharga, yaitu istri soleha insya Allah. Aku benar-benar mendapatkan itu dari Allah. Sebaik-baik perhiasan di dunia itu adalah istri soleha. Ya, dan aku mendapatkan itu dari Allah. Ya. Terima kasih Allah. Dan aku selalu bersyukur, ya Allah terima kasih telah membuat hati Riri itu selalu mencintai aku sampai saat ini. Oke. Padahal kan bisa aja Riri itu benar-benar, maksudnya apa yang dilihat dari aku gitu. Iya. Harta nggak ada, aku sakit. Bahkan kita ada di tahap yang benar-benar di rumah sakit, kita nggak punya uang, beli bihun goreng harga 5.000 berdua. Soalnya uangnya cuma punya 6.000. Kita ada di tahap itu. Dan Terry tetap setia mendampingi. Aku selalu berusaha gimana caranya dia tidak melihat aku bersedih, dia tidak melihat aku terlihat menderita gitu. Jadi walaupun dalam sujud tetap menangis. Karena aku suka tahu sih kalau kamu lagi diam-diam nangis di kamar mandi gitu. udah nyalain keran loh. Kayaknya nangis ini gitu ya. Zain, sini nak. Sini sama Opung. Salam sama Opung. Halo, salam nak.
Ini Salam sayang ini dulu. opung. Ini opung, sini, duduk sini. Oh, Sini sama sama opung sama aja. opung. Oke. Ini siapa namanya? Kumoy. 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 Aduh, manggilnya Abi Umi. Abi ibu. Abi ibu. Abi dan Ibu. Oke. Zen sayang nggak sih sama Abi? Sayangnya gimana? Segimana sayangnya? Besar. Besarnya semana? Segini, Seapa sedunia. Siapa? Zen biasanya suka bilang apa? Sedunia seakhirat. Oh iya, Zen umurnya berapa sekarang, Nak? 5. Cita-citanya apa sih, Nak? Zain cita-citanya Jadi apa? Dokter. Wih, dokter apa nih? Emang kalau mau jadi dokter mau biar bisa apa? Bagain orang. Terus? Sembuhin Abi ya. Emang Abi sakit? Abi sakit apa? Gagal ginjal. Jadi kalau Zain jadi dokter, Zain bisa ngobatin Abi gitu. Wah, pinter. Ini pasti salah satu dari hadiah-hadiah itu. Betul banget. Begitu ya Bang Yasin ya. Udah mau main. Dada opung gitu, dada opung. Dadah. Oh iya sama Ibu. Ya udah sama Ibu. Oke. Jangan sini saya. Nah, di tengah Zain. Ada opung. Hingga akhirnya memutuskan untuk ngonten pertama kali. Pas hamil besar 7 bulan, belum punya tabungan untuk melahirkan, untuk beli perlengkapan bayi nggak 7 punya. bulan? Ya. Oke. Bingung ya sih. Karena kan aku juga gini-gini suka nontonin youtuber kayak gitu. Mungkin Yasir tercetus ide itu gimana? Ya aku menemukan salah satu konten kreator lah ya. Siapa waktu itu? Siapa namanya? Boleh sebut namanya? Boleh nggak apa-apa. Adlina. Cewek namanya Adlina. Jadi dia tuh Dia tuh, edukasi konten pakai HP, ngeditnya Jadi simpel. konten tuh nggak perlu gitu. mahal, bisa kok pakai HP Jadi dulu kita doang. emang bisa jadi YouTuber kayak kita nggak punya kamera, nggak punya basic oke, apa-apa. oke, Dia oke. ngejelasin, oh ternyata gampang kok. Waktu itu apa pertama kali kontennya? Konten pertama itu belanja perlengkapan buat melahirkan baju-baju bayi kayak gitu. Tapi di situ narasinya udah dibangun bahwa punya suami Belum. sakit. Oh, belum. Konten kehamilan Masih dulu. sepi tuh di situ. Terus sharing kehamilan sepi banget, yang nontonnya nggak nyampe 10 orang. Masa iya sih? Iya. Oke, Terus akhirnya Yasir ide kan ke rumah sakit sambil ngevlog yuk, misalnya Yasir ngajak ayo. Itu masih pakai handphone? Iya, handphonenya masih burik banget lagi. Iya udah pecah-pecah soal layarnya. Terus ngonten tuh cuci darah, lumayan tuh kayak ratusan. Fokus tentang cuci darah aja, soalnya lumayan tuh ratusan dari yang satuan jadi ratusan yang nontonnya. Sampai kayak sharing-sharing gejala awal gagal ginjal, lebih ke edukasi sampai akhirnya ngelahirin di tepat di jadwal cuci darah. Jadi aku lahiran, dia harus cuci darah. Udah tuh anak lahir, aku bikin konten tapi cuma ngomong doang sambil nyeritain. Judulnya voice over. Judulnya melahirkan saat suami cuci darah. Nah itu yang meledak. Masih ingat banget konten yang itu. Terus dapat notif kan channel kita termonetisasi. Oh kita bisa gajian katanya. Alhamdulillah. Yang tadinya pinjem mertua kasih cincin, jual aja punya mama. Alhamdulillah dalam 1 bulan langsung dibeliin cincin baru, ini dah cincinnya sudah diganti lagi. Dan itu hasil dari YouTube di gaji pertama. Gaji pertama berapa pada waktu itu? Kita bisa beli 2 kambing. Pokoknya itu iya. bertepatan banget dengan waktunya Kan Zen akikah. Anak laki-laki tanggung jawab orang tuanya harus beli 2 kambing. Kita uang dari beli 2. Besar ya? Iya. Itu bulan keberapa? Bulan keempat. 4 bulan. Ya, bulan keempat. Kita mulai November, Januari kita udah monet, monetisasi. Februari gajian. Apa sih yang ingin disampaikan kepada semua wanita sebenarnya yang nonton tayangan ini, Teh? Apa ya, maksudnya aku selalu berpikir kita hidup di dunia pasti akan selalu ada ujian. Mau kita hindarin semua ujian, pasti akan dapat lagi, ketemu lagi. Jadi prinsipnya ujian itu jalanin, jangan dihindarin. Jalanin sampai akhir. Terus aku sih memang prinsipnya ketika sudah menikah memang segala sesuatunya harus atas ridho suami. Kan ridho Allah itu untuk seorang perempuan ada di ridho suaminya ya. Jadi ya pernikahan itu ibadah terpanjang, bagai sedang berlayar di tengah lautan. Jadi sebesar apapun ombaknya, jalani bersama sama nahkodanya, jangan loncat dari kapal. Itu pertama sekali mendapatkan hidayahnya? Pasti ada hidayah dong pertama sekali seperti itu. Ya. Itu gimana sih, Teh? Titik baliknya pada saat itu? Sebenarnya orang tuaku sih, keluargaku yang membuat aku
yakin untuk terus istiqomah. Jadi seandainya misalnya saat berniat untuk dipulangkan, aku kan juga nggak menjanjikan, nggak, tenang aja aku nggak akan pergi kemana-mana. Aku juga nggak akan menjanjikan itu, dari dulu tidak pernah menjanjikan sampai kapan aku bertahan. Aku juga nggak tahu sampai kapan aku bertahan. Jadi orang tuaku benar-benar hadiah orang tua dan kakak-kakak, adik-adik yang selalu mensupport. Maksudnya tidak ada sedikit pun omongan atau godaan dari orang tua untuk aku ninggalin Yasir. Jadi semuanya full support. Kayak kalau misalnya aku main ke orang tua, mama atau apa, kayak ayo pulang, jangan lama-lama, jagain suaminya. Jadi emang keluarga Dede juga benar-benar Masya Allah banget. Mungkin Dede bisa bertahan juga kayak aku tuh keluarganya baik gitu. Kalau misalnya keluarganya salah satunya kakaknya atau siapapun, udah sih tinggalin aja, ngapain? Tapi nggak ada satupun. Gak ada, kayak kakak-kakak misalnya Rere lagi, aku ceria banget, keluarga aku tidak pernah melihat aku sedih. 10 tahun menjadi istri akhir, keluarga aku tidak pernah melihat aku menangis atau cemberut. Jadi setiap aku pulang ke rumah orang tua harus dalam kondisi bahagia. Oh, kalau lagi sedih di rumah ini, gak akan keluar dari rumah. Dan jadi nanti tuh kakak aku misalnya yang dekat banget, Ri kalau mau cerita aja, pasti langsung melelehkan. Jadi benar-benar support keluarga sih yang paling menguatkan, sama keluarga Yasir juga yang sangat menguatkan. Ini betul-betul rumah, keluarga adalah rumah. Ini keluarga adalah rumah ini sejatinya, seperti itu. Artinya memang mau apapun di luar sana, tetap kita kembali ke keluarga. Dan keluarga itu tempat bersandar terbaik sebenarnya, seperti itu. Dan saya lagi melihat ini. Kita ngomongi ke Zain nih. Boleh. Pastikan tidak gampang ya, artinya seorang abi yang memang ini kan posisi Zain ini lagi butuh sosok seorang ayah, seperti itu. Ada nggak sih yang terlewatkan dengan keadaan ayahnya yang abinya lagi sakit? Ya banyak waktu yang terbuang. Dari aku Senin Kamis selalu kecuci darah gitu ya, dia di rumah tanpa ibu dan ayahnya gitu. Karena aku merasa bersalah juga sih gitu. Tapi alhamdulillah Zain itu benar-benar sangat-sangat pengertian banget dari bayi, bahkan aku ngerasa Zain kok pengertian itu gitu sama kita. Rewel gitu enggak? Tidak pernah sekalipun. Malam rewel gitu enggak? Tidak pernah. Bahkan sekarang apalagi sudah mengerti ya, kayak misalnya ngelihat abinya ada kayak lagi sesek atau lagi apa, Abi harus ke IGD enggak? Ibu cepet bawa ke IGD, aku di rumah aja, tenang aja Bu, banyak yang jagain aku, cepet bawa ke IGD. Jadi kayak Zain itu benar-benar hadiah ya. Zain kok bisa punya perasaan dan sifat seperti itu. Maksudnya kan dia hadir aja udah di waktu yang sangat tepat saat kita hampir menyerah, hampir terbawa badai. Zain hadir aja udah nguatin kita saat aku udah nggak bisa lagi nyemangatin Yasir di tahun 2017 itu. Udah hampir nyerah sama kondisinya, udah nggak bisa bujuk Yasir ke rumah sakit. Udah tuh cuma jalani hari-hari dengan Yasir tanpa semangat hidup. Akhirnya dapat kabar hamil. Udah tuh jadi sejak ada Zain itu aku tidak berat, tugasku sebagai pendampingnya tidak berat. Ditambah lagi Zain sifatnya ya, wow, luar biasa. Jadi nggak pernah malas-malas cuci darah karena dia tahu di rumah ada yang nunggu. Terus jelasin ke Zainnya pertama kali gimana itu? Ya karena yang kita share juga kan, kita mendokumentasikan banyak momen. Jadi Zain sekarang kan hobinya nontonin YouTube orang tuanya. Bu, ini aku masih kecil ya. Kok aku nggak diajak Bu? Jadi mulai itu dijelasin. Iya. Dia sih yang pertama nanya, Bu mau apa sih ke rumah sakit terus katanya. Iya, jadi Abi Zain itu sakit apa? Sakit gagal ginjal itu apa, dijelasin dan dia menangkap. Jadi kayak dijelasin bener-bener sedetail itu, ginjal itu apa, Abi tuh nggak boleh minum banyak. Jadi kalau dia ngeliat Abinya minum, hati-hati Bi, jangan banyak-banyak gitu. Jadi secepat itu nangkapnya, kayak ke rumah sakit mau apa, mau cuci darah, kenapa harus ke rumah sakit, kenapa nggak bisa libur gitu. Oh jadi nanti kalau Abi nggak cuci darah, Abi sesak katanya. Oh jadi dia udah tahu, oh nggak bisa libur, nggak bisa diganggu gugat. Terus ya semengerti itu, dan kita juga sudah ada di fase yang mengajarkan Zain kalau kita di dunia ini hanya sementara. Ya. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat Sekecil meninggal. Zain. Tempat meninggal. Ibu bakal meninggal, Abi bakal meninggal, bahkan Zain juga bakal meninggal, dan kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita bertiga yang duluan meninggal. Kalau misalnya kita meninggal itu waktu kita sudah habis, kita dipanggil Allah, nanti kita berkumpul bersama lagi. Jadi kalau misalnya nanti Abi meninggal, Ibu pasti sedih, Zain juga pasti sedih, tapi kita harus mengikhlaskan karena kita Abi hanya titipan untuk Ibu dan Zain juga titipan untuk Ibu. Jadi Zain sudah di fase itu. Di fase itu ya 5 tahun yang dewasa ya Zain. Dewasa. Wow, luar biasa. Jika suatu hari nanti nih Zain besar, amin, jadi dokter sesuai dengan impiannya, ya dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya dan lain-lain kayak gitu. Dia ngotak-ngatik YouTube lagi dan ketemu video ini. Abi mau nyampein apa sih ke Zain? Zain,
ini Abi dan Ibu lagi podcast. Zen, kalau misalnya Zen nonton ini, Zen dalam keadaan udah besar, kita nggak tahu ya Abi masih ada apa enggak, atau Ibu juga masih ada apa enggak. Tapi Abi mau nitipin sesuatu buat Zen. Kalau misalkan Abi udah nggak ada, Ibu masih ada, jagain Ibu ya. Ibu tuh wanita yang sangat super banget, Masya Allah. Pokoknya Zen harus berbakti sama Ibu. Ya, baktinya anak lelaki itu kepada Ibu, oke? Nanti Zen kalau udah mau udah nikah, bahkan Zen udah punya anak, Zen harus tetap bakti sama Ibu. Zen harus tetap mengutamakan sama Ibu ya. Abi doakan Zen berkah hidupnya, tercapai segala cita-cita, Allah mudahkan segala sesuatunya. Zen jadi orang sukses, istiqomah dalam kebaikan. Zen bisa bermanfaat, khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wow, luar biasa. Wow, doa yang tulus dari orang tua. Kalau Ibu, apa nih yang mau disampaikan sama Zen? Zen lagi ngeliat nih. Terima kasih ya sudah mau jadi anak Ibu, anak Abi. Terima kasih atas segala kebaikan, sudah mengajarkan banyak hal buat Ibu. Zen tidak pernah kurang di mata Ibu, di mata Abi. Zen sudah menjadi anak yang sempurna di mata kita. Zen tidak pernah salah apapun sama Ibu dan Abi. Zen harus tahu kita sayang sekali sama Zen, dan Zen juga harus tahu Abi Zen ini ayah yang sangat hebat. Abi tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami untuk kita. Zen, Abi walaupun sakit tetap selalu berusaha untuk kasih yang terbaik buat kita. Doain Abi terus ya nak. Ibu dan Abi sayang Zen. Semoga Zen sehat terus dan sukses ya, dan jadi anak yang soleh. Amin, amin ya Allah. Mbak Riri, terima kasih banyak untuk cerita yang sangat inspiratif. Insya Allah cepat sehat. Amin. Insyaallah. Ya, jauhkanlah pemikiran-pemikiran itu, kita nggak tahu. Bisa aja dokter menjudge-nya itu 2 tahun, 3 tahun. Tapi Allah yang punya. Iya. Oh, kita punya Allah. Allah lebih besar dari dokter. Ya. Oke, jadi ada kata-kata bagus seperti ini. Masalah, kamu besar ya? Tuhan kau lebih besar. Masya Allah. Oke, terima kasih Bang Yasir. Sehat. Teh Riri, makasih banyak. Macam betul aja.